I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get. Menyangkut isu-isu yang sangat penting yang selama ini menjadi perhatian dari bangsa Indonesia, itu pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Dari informasi yang beredar, Anda menyebutkan bahwa FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia dan dipindah ke Peru. Dari mana informasi ini Anda dapatkan, Bang Yesayas? Iya, saya punya sebuah berita yang mungkin tidak etis untuk disampaikan, tetapi itu info A1 yang saya peroleh pada sekitar pukul 5 petang hari Minggu kemarin. Tapi janji itu belum tergenapi secara, kalau saya boleh mengambil bahasanya ya, secara de facto gitu, ketika Abraham itu masih hidup. Dan baru tadi disampaikan oleh Bung Ganendra bahwa janji itu tergenapi pertama kali kepada Musa. Musa lah ya. Pertama. Ya betul memang ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan Yerusalem sebagai tanah sengketa, sebenarnya tidak ya. Kalau menurut karena Yerusalem ini kan sebagai tanah perjanjian, di mana bagaimana hukum Tuhan ini bisa berlaku di tempat itu. Jadi suatu tempat keselamatan, kekuasaan ada di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya 2 ya, ayat 1 sampai 6, bahwa disitulah Yerusalem menjadi wasit dunia, jadi bangsa akan berhenti untuk belajar perang ya, bahkan pisau pemangkas, itu ciri-cirinya. Jadi akan ada kedamaian, kesejahteraan di situ. Itu ciri-ciri bahwa Yerusalem ya, pengenapannya setelah pada zaman Musa ya, ini Yerusalem yang pertama ya. Ya, artinya kan dijanjikan kepada Abraham ya. Musa belum berhasil kan, artinya menyeberang ya ke Gurun Sinai, kembali lagi kan. Jadi kalau kita lihat pada era Yosua dan Kaleb justru diteruskan perjuangannya ya. Yosua dan Kaleb seterusnya sampai kepada Daud ya. Daud kepada Sulaiman. Nah, Daud ini kan juga dari keturunan Abraham sesungguhnya kan, Nabi Sulaiman. Nah, sampai pada puncak peradabannya Nabi Sulaiman, bahkan dikisahkan di dalam kitab di Perjanjian Lama itu, di sana bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana ya, untuk belajar tentang ajaran yang dapat memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Artinya menjadi wasit dunia itu artinya bangsa berhimpun untuk menuju kedamaian dan kesejahteraan. Tapi kan tidak berlangsung secara terus-menerus selamanya, tidak kan? Nah, ternyata meninggalnya Sulaiman ya, Solomon ya, kalau di dalam Solomo, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama itu terjadi perpecahan ya. Dari Yerobeam dan Rehabem, dari garis Yehuda ya, kan salah satu anak Yakub itu kan salah satunya ada Yehuda, yaitu muncullah Yahudi sebenarnya dari situ ya, dari suku itu Yehuda. Namun pada keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, kan tidak terima di situ, maka terjadilah perpecahan pada waktu itu, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan pada masa Yerobeam dan Yerobeam. Nah, Rehabem dan Yerobeam ya. Pada masa itu terjadi perpecahan Israel. Jadi dalam kurun waktu itu setelah pecah, maka kerajaan tersebut luluh lantak oleh Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar ya hidup semasa ada mimpi Nabi Daniel di situ. Nah, itu dikisahkan berarti dalam pengenapan itu Israel ya yang menjadi wasit bagi bangsa-bangsa itu tidak selamanya. Ada syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, ini kalau syaratnya di dalam kitab Taurat ya, banyak kalau kita buka di dalam kitab Kejadian maupun di dalam Keluaran, di situ
jelas kitab Raja-Raja. Nah, di situ dijelaskan semua bahwa syaratnya adalah harus tetap ya menggunakan hukum Tuhan atau hukum Allah Musa ya. Artinya kan kembali kepada Ten Commandment. Bila dia berzina dalam tanda kutip secara tidak secara fisik ini ya, artinya mencintai ideologi bangsa lain, maka dia ya kalau di dalam Yeremia ya kan, dimanapun kamu berada kamu ditidur oleh setiap lelaki, maka ya, artinya dia dicerai oleh Tuhan ya. Kalau dalam Yeremia jelas itu, Yeremia 2:3 itu jelas bahwa Bani Israel pernah dicerai oleh Tuhan. Maka muncullah kitab ratapan ya, karena merasa bersalah kan, meratap dia agar diampuni. Nah, di situ jalan pengampunannya bagaimana? Jalan pengampunannya adalah kalau di dalam nubuatan Daniel itu kan tadi ada 4 kerajaan besar ya, dari Babylon ya, terus Medio Persia ya kan, itu mimpi patung besar itu ya, terus Greek ya, Yunani, setelah itu Romawi, dan ada batu yang terungkit tanpa campur tangan manusia yang menghantam patung yang besar itu ya, patung yang terbuat dari tanah itu ya, kakinya. Nah, singkat cerita di dalam nubuatan Yesaya ya, artinya di dalam Yesaya 60 di situ jelas ya, artinya kemuliaan Sion yang akan datang. Artinya Sion ini adalah pusat peradaban, pusat kerajaan dunia. Kalau sekarang ya PBB lah ya kan, kalau kita lihat, yang mengatur seluruh bangsa-bangsa menjadi wasit, yang notabene adalah untuk mendamai sejahterakan, menciptakan kehidupan keselamatan ya, Yerusalem ya. Itu saatnya tempat untuk membangun kedamaian keselamatan. Nah di situ yang mau saya tanyakan lagi nih, baik itu ke Bung Ganendra atau ke Bung Abdi Raya, apakah masih bisa disebut Israel yang hari ini sebagai kelanjutan dari Israel masa lampau itu, Bung Abdi? Gimana? Ini kan tadi yang menjadi pemicu, apa sih pemicu orang-orang yang hari ini menolak Israel itu sebagai, bayangkan, ini main sepak bola aja kan, bukan urusan agama itu, bukan urusan apalah gitu, sampai ditolak. Nah, masih bisakah Israel yang dahulu itu dikaitkan dengan Israel yang hari ini? Ya, tapi perlu saya sampaikan dulu ini kepada para sahabat Berani Mikir. Jadi memang kalau kita bicara channel Berani Mikir ini kan membahas sosial, politik, terkait juga spiritual, bicara alam. Adapun tadi kita banyak membahas kitabiah ya, bahkan perjanjian lama, bisa jadi perjanjian baru, bahkan Quran. Bukan berarti kita di sini ingin mencampur adukkan agama, sinkretisme. Tetapi memang kalau kita ingin berbicara sejarah terkait bangsa Israel itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang disampaikan dalam kitab gitu. Nah, jadi tadi banyak disampaikan oleh Bung Ganendra. Nah, tadi artinya tadi saya sudah menyampaikan ya, memang Yerusalem ini pernah menjadi tanah perjanjian dan pernah juga menjadi tanah sengketa, harus kita akui itu. Ya. Sekarang gitu ya, hari ini perspektifnya gitu ya. Iya, apakah hari ini tanah perjanjian? Sengketa malah. Ya kita lihat dulu kan, kita cross check sejarah dengan apa yang ada di nubuatan di dalam kitab kan. Nah, apakah dia sinkron atau tidak gitu, bisa kita cek ya. Tapi apakah masih tanah perjanjiannya masih bisa kita sebut tanah perjanjian juga nih hari ini? Nah, itulah. Nah, makanya kalau saya sih membaca kondisi sekarang itu di sana dianggap tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Tetapi kenyataannya kalau kita bicara secara kondisi geopolitik, ya ini tanah sengketa, gitu ya. Kenapa? Kenapa bangsa Israel sekarang bisa menempati daerah Yerusalem? Karena kan pemberian Inggris. Tetapi Palestina menolak itu, ya kan? Dan orang-orang Islam, contoh seperti Indonesia, menganggap ini masih terjadi penjajahan. Ya, oleh karenanya kenapa bangsa Israel itu tim nasionalnya ya terkait sepak bola tidak bisa bermain di Indonesia, ya karena tidak sesuai dengan undang-undang ya di Indonesia yang katanya ya menolak ya penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu maksud saya tadi ya, terkait ada kalanya memang Yerusalem itu menjadi tanah perjanjian, ada kalanya terjadi tanah persengketaan. Dan
Dan yang menariknya bukan tanah saja yang bersengketa. Ini pesan yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam sejarah para nabi dan rasul itu sebenarnya kita diajarkan ya, karena bicara Yahudi, Kristen, kemudian Islam, ini kan sebenarnya berasal dari satu akar teologis yang sama. Dan terbiasa diajarkan melakukan dialog, ada diskusi, ada komunikasi. Oleh karenanya kita akan jumpai misalkan di perjanjian baru saja bagaimana Yesus itu berkomunikasi dengan ahlul kitab Taurat, ya, baik Farisi maupun Saduki, bahkan kepada murid-muridnya Yohanes. Jadi sudah terbiasa terjadi dialog, sehingga bagaimana menemukan pemahaman-pemahaman yang baru. Kemudian juga kalau kita berbicara di Quran sendiri, Nabi Muhammad sendiri itu dia diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab sebelumnya. Nah, kemudian yang menarik, ada suatu ajakan, dan ini yang seharusnya menjadi bahan refleksi kita bersama. Bagaimana untuk kita mempersatukan tiga rumpun agama Ibrahimik ini ya, baik Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, kalau kita berpegang teguh kepada ajakan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, kira-kira kan begini bunyinya ya. Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, wahai ahlul kitab. Bicara ahlul kitab waktu itu adalah ahlul kitab Taurat dan Injil. Zabur. Ya, mari kita berpegang kepada kalimat yang sama. Nah, apa itu kalimat yang sama? Bahwa tidak kita abdi hanya selain kepada Allah saja. Karena kalau kita pahami ternyata ajaran baik Yahudi maupun Kristen ataupun Islam itu semuanya bicara monoteisme. Kalau kita bicara Ten Commandment, jelas ya, pasal pertama adalah jangan ada padamu Allah-Allah lain. Kemudian kalau kita bicara di perjanjian baru, jelas di situ juga di Markus 12 tadi ayat 29 sudah dikatakan ya, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Islam bagaimana ya? Sama. La ilaha illallah ya, jangan hanya mengabdi hanya kepada Allah saja. Nah, itu yang diajak oleh Nabi Muhammad. Jadi bagaimana mempersatukan tiga agama, tiga rumpun agama Ibrahimik ini? Ya, kita kembali kepada kalimat yang sama. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah wala nusrik billah. Jadi jangan mempersekutukan Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi jangan kita mengabdi selain kepada Allah, jangan mempersekutukan Tuhan. Kemudian jangan kita menjadikan satu di antara kita ini sebagai Tuhan, ya, tandingan daripada Allah. Nah, sekiranya ketiga agama ini sudah sepakat, saya yakin maka akan tergenapi di zaman dahulu bagaimana bangsa Israel itu ternyata membangun tanah perjanjian itu, tanah Yerusalem itu ternyata juga dibantu oleh saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan unta-unta dari Midian itu datang membantu. Artinya dari keturunan Kentura, gitu ya. Kemudian dikatakan juga kambing-kambing Nebayot. Saya potong dulu. Apakah Israel yang hari ini itu masih bisa disebut Israel yang dahulu kala itu, yang dahulu dijanjikan oleh Allah tanah perjanjian? Nah, apakah masih bisa disebut tuh mereka sebagai Israel yang dahulu itu? Jadi ini sudah menjadi keyakinan ya bagi keturunan para nabi dan rasul. Bukan hanya dari keturunan Ibrahim sebenarnya. Kan Ibrahim ini keturunannya tadi dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Saya ingin mengutip sebuah firman. Kalau tadi pertanyaannya apakah bangsa Israel sekarang masih bisa menjadi umat yang diberkati. Ada sebuah firman ya, di Al-Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahuna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Ya. Ada perintah di situ, ada instruksi, kemudian ada larangan. Dan Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Ya. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan engkau imam bagi umat manusia. Dan ternyata bukan hanya dari Ibrahim saja, tapi beserta
keturunannya akan dijadikan pemimpin gitu ya bagi bangsa-bangsa di dunia. Jadi raja-raja akan berasal daripada keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim juga bertanya, qala wa min zuriyat, aku minta juga dari keturunanku. Nah, apa jawaban Tuhan semesta alam? Tuhan mengatakan bahwa qala la yanalu ahdiz zolimin. Benar, janjiku akan juga diberikan kepada keturunanmu, tetapi tidak berlaku bagi keturunanmu yang zolim. Nah, jadi ukurannya di situ. Apa yang dimaksud dengan zolim adalah ya ketika manusia ini melakukan perbuatan dosa. Kalau kita membaca apa pengertian dosa ya di kamus Alkitab, ya dosa adalah segala perbuatan baik perseorangan ataupun bersama-sama secara kelompok yang menyimpang daripada hukum Tuhan. Nah, silakan ya para pemirsa menilai apakah bangsa Israel sekarang termasuk bangsa yang menegakkan hukum Tuhan atau justru tidak. Di situ kita bisa menilainya. Gimana Bung Ganindra? Wah, semakin malam semakin menarik nih ya. Jadi panjang sekali ya tadi yang disampaikan. Jadi memang ya kalau kita membaca literatur di dalam kitab ya, banyak yang ya di dalam raja-raja ya, bahkan apa Solomon sendiri ya sebelum beliau wafat itu berpesan kepada anaknya ya, kepada Rehabem ya, agar apa? Agar tidak meninggalkan hukum Allah ya yang disampaikan oleh Musa ya. Itu tepatnya di Raja-Raja 1 Raja-Raja 9 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Di situ dijelaskan. Dan banyak lagi di kitab Raja-Raja itu. Artinya pesan yang paling mendasar yang disampaikan oleh para juru selamat ini ya adalah bagaimana supaya mereka tidak meninggalkan hukum Allah ya, atau yang dibawa oleh Musa Ten Commandment. Kalau itu ditinggalkan dan berpaling ya, kepada ideologi bangsa-bangsa, maka Tuhan akan meninggalkan. Di dalam Yeremia sudah jelas bahwa Israel pada setelah 700 tahun ya, sejak zaman Nabi Musa sampai dengan zaman Rehabem dan Yerobeam itu tepat kehancuran kedua kerajaan ini ya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Itu penggenapan Yerusalem yang pertama ya kan? Jadi penggenapan Yerusalem yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu kan Allah sudah mencerai. Artinya mencerai dalam tanda kutip, sudah tidak lagi menjadi bangsa yang diberkati. Akhirnya dia menjadi budak bagi bangsa-bangsa ya. Budak siapa? Ya budak kerajaan Babylon ya kan. Setelah itu Medio Persia, setelah itu Yunani dan Roma ya. Setelah itu apakah tidak diberikan kesempatan lagi Israel? Ternyata masih diberi kesempatan dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat yang akan mengembalikan lagi Yerusalem yang kedua, kejayaan Yerusalem yang kedua. Ya, konteksnya sama masih, yaitu menegakkan hukum Tuhan. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Seperti itu. Artinya singkat cerita bahwa jatah bangsa Israel atau Yahudi itu ditentukan 2 kali ternyata. Kehancurannya 2 kali. Itu ada di dalam kitab Yeremia 2 ayat 13 dan di dalam kitab Quran di surat 17 ayat 4 kalau tidak salah. Ya, surat Al-Isra ayat 4 ya, yaitu kerusakan dua kali kerusakan. Seperti itu. Artinya dalam hal ini ya, pengenapan Yerusalem yang kedua itu sampai terjadinya Konsili Nicea. Artinya Yesus sebagai juru selamat di dalam nubuatan Yesaya 60 ayat 1 sampai 10 itu jelas bahwa Yesus secara nubuatan berhasil menjadikan Israel sebagai pemimpin bangsa-bangsa atau menjadi wasit bagi dunia dengan bersatunya 3 generasi sebenarnya
yang tadi disebutkan oleh Bung Abdiraya sebenarnya. Yang pertama adalah dari generasi Israel sendiri, terus generasi dari unta-unta Midian dari Seba yang datang dari jauh dengan membawa Kemenyan. emas dan kemenyan. Nah, kuncinya emas dan kemenyan ini. Kuncinya di situ, dan dikisahkan di yang lain ya, di dalam surat yang lain atau di dalam ayat yang lain banyak ya. Nanti kita bisa jadikan ini. Ternyata Dari ini dari Bani Kedar juga iya. kambing Nebayon. Iya, kambing Nebayon dan Kedar. Artinya dari garis Ismail. Di Yesaya 60 itu dijelaskan. Artinya di dalam nubuatan Yesaya itu nubuatan kepada Yesus Kristus, kepada Nabi Isa. Akan bangkitnya lagi Yerusalem yang kedua. Yang mana bangkitnya ini bisa kita lihat di dalam. Nah, berarti dalam sejarah ini 3 generasi ini pernah bersatu nih. Pernah buka di Yesaya 60 itu terang di situ. Cuma pertanyaan yang tadi yang saya ini munculkan tadi itu, apa yang jadi biang keladi mereka hari ini? Ya. Permusuhan itu. Ya, oke. Iya. Apakah tidak tahu sejarah atau memang sentimen yang lain yang membuat mereka, kalau dulu pernah bersatu gitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Ganendra tadi. Jadi pesan pentingnya adalah baik Yahudi maupun Nasrani dan Islam sebenarnya berasal dari satu ajaran yang sama tadi ya, satu landasan ajaran yang sama. Ya intinya kalau kita sadar bahwa sebenarnya bicara Yahudi, Kristen maupun Islam itu ada secara histori itu berasal dari satu ideologi yang sama, satu ajaran yang sama, monoteisme gitu. Nah hanya saja kenapa terjadi sengketa ideologis, ini kan sebuah pemikiran alternatif yang saya sampaikan. Kalau kita mencari titik persilangan itu tentunya banyak. Jadi kita harus mencari titik temu. Nah harus banyak kita berdiskusi lintas keimanan ini. Titik temunya daripada ajaran Yahudi, Kristen, Islam, kita tarik kepada ajaran Abraham itu seperti apa gitu ya. Nah mungkin ini yang perlu diperbanyak. Kalau saya lihat ada acaranya seperti Deddy Kobuzer itu ya, mengundang Habib Ja'far dengan Onat itu berbicara Islam dengan Kristen. Nah, lebih bagus lagi dari Yahudi bisa. Dan nanti banyak perspektif di situ gitu kan. Ya, kira-kira begitulah. Baik, untuk closing statement kami persilakan kepada Bung Ganendra. Ya, oke ya. Ini menarik ya. Kalau kita ambil kesimpulannya bahwa sesungguhnya pertikaian antara Yahudi ya dengan Islam hari ini sesungguhnya adalah tentang kekuasaan sebenarnya ya. Artinya konteksnya adalah tentang penjajahan ya. Kalau di dalam kitab sendiri ya, sesungguhnya para nabi dan rasul atau para mesias ya, itu orientasinya adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan ya. Artinya kembali kepada Yerusalem, kembali kepada Yerusalem. Sedangkan bangsa-bangsa mengarah kepada penjajahan. Bangsa yang kuat menjajah bangsa yang lemah. Nah, kita lihat dari ini. Kalau di dalam nubuatan Yesaya 2, itu ciri-ciri daripada Yerusalem itu artinya terang, artinya kekuasaan terang di situ, sangat minim terjadi peperangan. Konflik-konflik antar negara itu minim karena ada wasitnya. Kalau pertandingan tidak ada wasitnya bagaimana? Seperti sepak bola, maka akan tarkam nanti ya. Seperti pertandingan antar kampung, maka perlu ada wasit untuk memberi keputusan siapa yang dapat kartu kuning, siapa yang dapat kartu merah. Ya. Nah, sama dengan dunia hari ini. Hari ini justru yang menjadi wasit, justru yang menjadi biang keladi bagi penjajahan dan perbudakan ya, neo-imperialisme dan neo-kolonialisme modern. Tanpa kita sadari, hari ini kita sesungguhnya sedang dijajah. Bahkan penjajahannya lebih parah dari penjajahan fisik. Karena yang dijajah selain teknologi, ya kan, selain sumber daya alam, sumber daya manusianya juga
hari ini dijajah melalui infiltrasi pengetahuan-pengetahuan dan pembelokan sejarah. Nah, kalau kita mau kembali kepada sejarah, bahwa sesungguhnya antara Bani Israel, Bani Ismail, maupun Bani Keturah tadi di dalam kitab Kejadian 25, maupun di Yesaya 60 tadi juga dikisahkan, itu sesungguhnya berasal dari bapak yang sama, yaitu Abraham. Artinya monoteisme. Artinya tidak ada persengketaan. Yang membedakan adalah bahasanya saja. Ya. Jadi kitab-kitab Israel dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Al-Quran dalam bahasa Arab, ya kan? Yang membedakan adalah substansinya sama. Sesungguhnya mengajarkan kepada ketauhidan, ya, la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Sama, bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, bahwa engkau mengenal, ya, satu-satunya Allah, ya, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya satu-satunya Allah yang benar itu kan la ilaha illallah. Dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus adalah Yesus Kristus Rasulullah, kalau dalam bahasa Arabnya begitu. Sama konteksnya dalam hari ini. Kalau kita mau kembali kepada ajaran, kita tarik kepada pokok anggur Allah, kepada ajaran Abraham, maka sesungguhnya kita harusnya tidak bertikai lagi dalam kekuasaan itu, dalam perebutan atau sengketa tadi itu. Sesungguhnya adalah bersaudara. Nah, itu yang hari ini tidak dipahami oleh banyak orang. Jadi substansinya sama, walaupun kemasannya berbeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dia sharing ya, diskusi mungkin bisa dilanjut di kesempatan yang lain. Oke? Ya. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Oke. Oke, Bung. Oke. Berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Mantap.